Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Abah Kyai Haji Idris Jamaluddin beserta ibunya Hajah Muhimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri. Yang saya hormati Bapak Dr. Hanifuddin Mahdum beserta Ibu Khairatul Idawati selaku pencetus program Pasti Aksi Literasi. Yang saya hormati Mudir Madrasah Diniyah Al-Muhibbin Putri, ya, Bapak Ustadz Ahmad Nidhami. Yang saya sayangi, yang saya cintai kedua orang tua saya, dan yang saya cintai teman-teman kelas 6 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga rahmat dan hidayahnya. Puji salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam wal Iman. Perkenalkan, nama saya Novia Laili Mutahharoh dari kelas 6 Madrasah Diniyah Al-Muhibbin Putri. Di sini saya akan menerangkan tentang tafsiran dari Quran surat Al-Baqarah ayat 219 dan sampai 220, yakni haramnya khamar dan judi. Yang pertama, makna global. Di sini saya akan menerangkan tentang empat bab dari haramnya khamar dan judi. Yang pertama itu makna global. Makna global itu makna globalnya dari Quran ayat 219 sampai 220 tadi, yakni yang ayat 219 khamar dan judi itu dosa besar, yang dapat dosa besar, nggak boleh makanya dapat menimbulkan bahaya besar. Karenanya jika kita mengonsumsinya karena mengonsumsinya kita akan kehilangan kesadaran, kehilangan akal, dan kehilangan harta. Itu makna global yang singkat dari haramnya khamar dan judi. Yang kedua, yakni sebab turunnya ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 219 sampai 220. Yang pertama, dari Imam Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Umar bin Khattab itu berdoa kepada Allah. Lalu tentang khamar dan judi itu hukumnya bagaimana? Akhirnya dijawab oleh Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Lalu beliau masih bimbang dengan jawaban itu. Akhirnya beliau bertanya lagi kepada Allah. Maka dijawab oleh Allah dengan Quran surat An-Nisa ayat 43. Lalu Umar bin Khattab ini masih bingung, masih gak enak. Akhirnya beliau bertanya lagi kepada Allah. Akhirnya dijawab dengan Quran surat Al-Maidah ayat 91 yang akhirnya itu berbunyi, yang artinya itu, maukah kalian berhenti? Maka Umar bin Khattab menjawab, ya, kami berhenti. Itu sebab turunnya ayat yang pertama dari Quran surat Al-Baqarah ayat 219 sampai 220 tadi. Yang kedua, yakni dari Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yakni ketika turunnya Quran surat Al-An'am ayat 152 dan Quran surat An-Nisa ayat 10, bahwa di situ diterangkan kalau makanan pengasuh anak yatim ini membedakan makanan dan minuman antara dirinya dan anak yatim.
akhirnya bahan makanan ini jadi lebih dan busuk. Akhirnya mereka menyampaikan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu turunlah ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 220. Ya, lalu setelah itu makanan keduanya, yakni pengasuh dan anak yatim, dicampur, tidak dibedakan. Itu sebab turunnya ayat dari Quran surat Al-Baqarah 219 sampai 220. Sekarang kandungan hukum. Maaf ya, kertasnya nggak let's page karena bingung gambarnya. Terus kandungan hukum. Kandungan hukum di Quran surat Al-Baqarah ayat 219 sampai 220 ini ada 3. Yang pertama, apakah ayat ini itu sebab diharamkannya khamar? Jawabannya itu iya, tapi ayat ini, tapi tidak itu saja. Tidak ayat ini saja. Dari Quran surat Al-Baqarah ayat 219 juga ada Quran surat Al-A'raf ayat 33, Quran surat Al-Maidah ayat 90. Maka jawabannya ada 3. Terus lanjut, pertanyaan yang kedua, yakni apakah yang disebut khamar dan apakah yang setiap memabukkan itu disebut khamar? Jawabnya ada perbedaan pendapat dari ulama Kufah dan Abu Hanifah. Kalau ulama Kufah dan Abu Hanifah ini menerangkan khamar itu perasan anggur, dan yang selain perasan anggur, kayak selain perasan buah anggur, ini namanya nabit. Jadi khamar kalau menurut ulama Kufah dan Abu Hanifah, yakni perasan minuman dari perasan anggur, dan selainnya dari perasan anggur itu bukan khamar namanya, tapi nabit. Terus itu menurut ulama Kufah dan Abu Hanifah. Selanjutnya dari mayoritas ulama itu menerangkan setiap yang memabukkan itu namanya khamar. Jadi bukan dari perasan anggur saja, tapi semuanya itu namanya khamar. Itu menurut mayoritas ulama. Yang dasar hadisnya yakni kullu muskirin haram, khamrun wa kullu muskirin haramun. Itu dasar hadisnya. Lalu yang ketiga, yakni kandungan hukum yang ketiga, apakah setiap perjudian itu diharamkan? Jawabannya ada 3, jenisnya ada 3. Semua jenis perjudian itu haram. Yang pertama, perjudian yang judi itu mutlak haram. Kalau catur itu ada kalau menurut pendapat Syafi'iyah itu boleh, tapi dengan syarat. Kalau catur, kalau judi tadi nggak haram, mutlak haram. Yang terakhir yakni lomba panah, kalau nggak gitu balap kuda, itu diringankan. Yang penjelasannya itu ada di bab fikih, nggak dijelaskan karena nggak dijelaskan di tafsir karena tidak boleh, tidak patut, tidak seharusnya. Lanjut yang terakhir, sebab yang terakhir yakni hikmah tasyrik. Hikmah tasyrik itu apa? Ya sebab, intinya sebab kenapa kok kita nggak boleh, sebab dari ayat itu tadi, yakni sama seperti makna global tadi, bahwasanya khamar itu dapat menimbulkan bahaya besar, sedang perjudian itu bisa antara, jika judi kan ada yang menang, ada yang kalah, itu bisa musuhan gitu. Jadi makanya nggak boleh. Terus yang terakhir dari Quran surat Al-Maidah ayat 91, yakni selain dari dapat menimbulkan bahaya besar dan permusuhan, itu dapat menghalangi kita mengingat dari Allah dan sholat. Makanya khamar dan judi itu tidak diperbolehkan. Sekian dari
penjelasan saya tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 219 sampai 220 tentang haramnya khamar dan judi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.